السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-17 dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu babun wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalik wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkarin, yaitu bab dengan kewajiban tunduk atau patuh kepada hukum Allah seluruhnya. Ya, jadi kewajiban tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sebelumnya, pada bab sebelumnya, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang bab al-amr bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha, yaitu perintah untuk menjaga atau memelihara sunnah dan adab-adabnya. Kemudian setelah itu baru bab selanjutnya, yaitu babun wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala, ya, kewajiban tunduk atau patuh kepada hukum Allah Jalla wa'ala. Kemudian wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalik, dan apa yang mesti diucapkan, dikatakan, ya, oleh orang-orang beriman ketika mereka itu diseru, diajak kepada hukum Allah Jalla wa'ala. Apa perkataan yang diucapkan atau apa yang diucapkan oleh orang-orang beriman ketika mereka diseru, diajak kepada hukum Allah, bahwasanya ini ketetapan dari Allah dan Allah telah memutuskan hukumnya. Apa hendaknya yang dikatakan oleh orang-orang beriman ketika mendapatkan ajakan atau seruan, ya, kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umira bi ma'rufin, dan apa yang mesti dikatakan, diucapkan oleh orang-orang beriman ketika mereka, ya, diperintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ya, seseorang ketika mereka diajak kepada yang ma'ruf, diajak untuk mengerjakan kebaikan, apa jawaban mereka? Au nuhiya an munkarin, atau apa yang mesti dikatakan oleh orang-orang beriman ketika mereka, ya, diingatkan, ya, atau dilarang dari melakukan kebaikan. Jazakallah khair. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama mengatakan al-iman huwa al-inqiyad. Jadi keimanan itu bentuk daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah
telah memutuskan hukumnya, ya, maka wajib bagi seorang mukmin dia tunduk kepada hukum Allah tersebut. Ya. Ketika Allah misalnya menjelaskan atau menetapkan sebuah hukum terkait dengan misalnya bahwasannya khamr itu diharamkan atau khamr dilarang, maka kita ya wajib tunduk, sebagaimana ketika dahulu para sahabat Nabi ketika di Madinah, ya, ketika khamr sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan ala innal khamr qad hurimat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya khamr ini telah diharamkan. Ya, maka sahabat-sahabat ya pada saat itu memecahkan kendi-kendi khamrnya. Bahkan di kota Madinah itu banjir khamr. Ya. Atau misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para muslimat atau para mukminat terkait dengan perintah ya menutup aurat dengan apa? Dengan hijabnya, dengan jilbabnya. Ya, maka ketika turun ayat hijab, maka mereka para wanita, para sahabiah, mereka mengambil atau menggunakan apa saja yang dapat menutupi tubuh-tubuh mereka. Ya, seperti itu. Ya, atau misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum terkait dengan waris, ya, karena dalam hal waris banyak sebagian kaum muslimin yang tidak mau berhukum dan tidak mau tunduk terhadap hukum Allah ini. Dalam hal waris misalnya, ini banyak kaum muslimin yang tidak mau tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah menetapkan terkait dengan hukum waris. Maka hendaknya seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, kitab-kitabnya juga, mereka tunduk ya terhadap hukum Allah tersebut. Ya. Oleh karenanya pada bab sebelumnya kita diperintahkan untuk memelihara sunnah, menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pada bab ini selanjutnya ya kita diperintahkan untuk tunduk ya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk juga kepada hukum apa yang ditetapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Dan perkataan seorang mukmin ketika mereka diajak kepada hukum Allah, kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban mereka orang-orang beriman sebagaimana nanti akan disebutkan ya oleh Al-Imam Nawawi. Beliau menukilkan ya di dalam pembahasan ini hanya satu hadis. Ya, hanya satu hadis. Ya, seperti itu. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menerimanya dengan seluruhnya. Jangan menimbang-nimbang hukum Allah ini yang pas buat saya atau yang tidak pas buat saya. Ya, di dalam sebuah asar disebutkan ya, man jahada ma anzalallah faqad kafar. Barang siapa yang dia ingkar, ya, dia menolak apa yang Allah turunkan, faqad kafar, maka sungguh dia bisa kafir. Ya, seperti itu.
Wa man aqarrabahu wa lam yahkum fahuwa zalimun fasiqun. Ya, adapun orang yang dia mengikrarkannya, dia mengimani tentang apa yang Allah turunkan, Allah tetapkan sebuah hukumnya dalam Al-Qur'an, wa lam yahkum, kemudian dia tidak mau berhukum dengannya, wa huwa zalimun fasiqun, maka sungguh dia zalim dan fasik. Ya, zalim dan fasik. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kewajiban tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala juga kita di samping tunduk kepada hukum Allah, juga kita tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimallahu taala beliau membawakan dua ayat di dalam pembahasan bab ini. Ya. Yang pertama beliau nukilkan dalam surat An-Nisa di ayat ke-65. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika, ya, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, ya, kalian tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai engkau, maksudnya dalam ayat ini adalah sampai engkau wahai Muhammad Nabi kita dijadikan hakim, dijadikan pemutus, ya, fima syajara bainahum, atas perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah menafikan keimanan seseorang. Sebagian para ahli tafsir mengatakan la kamalul iman, tidak sempurna imannya. Sebagian yang mengatakan memang benar tidak beriman. Maka fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, ya, kalian tidak beriman hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai engkau wahai Muhammad dijadikan hakim, dijadikan pemutus atas perselisihan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kemudian tidak ada kesempitan, keberatan pada hati-hati mereka, ya, di dada-dada mereka dengan apa yang engkau putuskan. Maksudnya ketika Nabi SAW telah menetapkan sebuah hukumnya, ketika mereka berselisih, kemudian Nabi telah menetapkan sebuah hukumnya, maka ketika sudah diputuskan oleh Nabi SAW, maka tidak ada keberatan dalam hati-hati mereka dengan apa yang telah Nabi putuskan. Ya, usallimu taslima, dan mereka itu menerima dengan sepenuhnya. Ya. Ayat ini, ya, para ahli tafsir menyebutkan bahwasannya ada sababun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya ayat ini. Ya. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menyebutkan ada dua. Tapi yang satu ini diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan kesahihannya. Tapi yang satu, ya, itu sahih sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Kata para ulama, sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan kisah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Ya. Dengan temannya. Ada yang tahu jemaah kisahnya?
Jadi Zubair bin Awam ini ada perselisihan dengan temannya terkait dengan pengairan. Terkait dengan pengairan atau terkait dengan irigasi lah kalau kita bilang. Ya. Zubair bin Awam itu punya ladang, ya. Itu dia dekat kepada lembah air, dengan yang dekat dengan aliran air. Sementara temannya itu setelahnya, ya. Maka mereka berselisih siapa yang harus dialirkan dulu, ke kebun siapa yang harus dialirkan, ke ladang siapa air ini harus dialirkan, ya. Maka mereka berselisih, kemudian mereka pun akhirnya membawa perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Nabi, ya, mereka menceritakan, ya, tentang tentang perkara mereka, apa yang mereka perselisihkan, ya. Kemudian jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi akhirnya, ya, mengatakan isqiya Zubair. Aliri wahai Zubair, maksudnya aliri air tersebut dari lahan kamu terlebih dahulu. Setelah itu baru punya temanmu. Ya. Kemudian temannya ini mengatakan, Al-kana ka akhika ya Rasulullah. Ya. Al-kana ya ibna akhika ya Rasulullah. Apakah karena Zubair ini anak dari saudaramu wahai Rasulullah? Maksudnya anak dari bibi beliau. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah, jemaah. Nabi bilang, alirkan mulai dari ladang wahai Zubair. Nabi sebenarnya pada saat itu ketika mendengarkan permasalahan, kemudian Nabi mengatakan, alirkan mulai dari tempatmu baru tempat temanmu ini. Kan kalau sawah, Pak, kalau sawah itu ladang itu ada apa istilahnya itu? Pematang, ya, apa namanya? Apa namanya, Pak? Batasan kalau kita biasa jalan sawah kan kita nggak nginjek sawah tuh, nginjek jalannya, apa namanya itu? Pematang. Nah, Nabi padahal mengatakan kepada Zubair, alirkan, nggak suruh penuh. Maksudnya nggak, kan kalau dialir itu biar penuh dulu tuh airnya. Kalau bahkan sampai luber, tapi Nabi suruh alirkan saja. Tapi ini bilang, ya Rasulullah, apakah karena Zubair ini anak saudarimu? Ya kan? Maka kata Rasulullah, ya sudah, alirkan, penuhi baru alirkan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah, maksudnya enggak. Kalau misalnya segini, Pak, ini misalnya pematangnya nih, ya seginilah. Ini kan sawah di bawah, ini sawah nih, yang kita nanam tuh. Kalau padi kita tanam, ya kita alirkan seginilah, nggak usah sampai penuh luber. Ya, tapi karena dia protes, akhirnya Nabi bilang, ya sudah, alirkan sampai penuh, ya, baru alirkan ke dia. Jadi yang namanya aliran itu dia harus hulu ke hilir atau hilir ke hulu, Pak. Dari hulu baru ke hilir. Yang dekat dengan air itu adalah tempatnya Zubair. Ya, tempatnya Zubair. Dan kita kalau tahu jemaah, Zubair ibn al-Awwam, ya, bin Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Ini Zubair ini salah satu di antara sahabat, 10 orang sahabat yang dijanjikan surga. Kemudian nasab beliau itu ketemu dari jalur kakek di Qusay bin Kilab kepada Nabi. Adapun dari jalur ibu, beliau itu adalah anak daripada Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi Sofiyah ini adalah anak daripada Abdul Muttalib, kakek Nabi. Berarti Sofiyah ini siapanya ayahnya Nabi? Saudari. Ya, saudaranya dari ayahnya Nabi. Berarti Zubair ini siapanya Nabi? Sepupu, saudari sepupu. Karena Sofiyah ini bibi
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bibi Nabi. Dan Zubair bin Awam ini juga menikah dengan anaknya siapa? Siapa jemaah? Zubair bin Al-Awwam ini salah satu di antara istrinya siapa? Anak dari sahabat Nabi juga. Yang paling mulia setelah Nabi siapa? Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar. Dan Asma binti Abu Bakar ini saudari dari istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu, tapi beda ibu. Ya, beda ibu. Ya, nanti anaknya ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ya. Seperti itu. Dan ayahnya Zubair ini Al-Awwam, ya, itu saudari laki-laki dari istri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Jadi nasabnya itu benar-benar nyambung semua. Dari istri, dari jalur ayah, dari jalur, ya, seperti itu. Jadi ayahnya Zubair itu Al-Awwam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, ya, seperti itu. Dan Zubair ini masya Allah, beliau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terjadinya fitnah perang Jamal, ya, beliau menyadari terkait dengan kekeliruannya, akhirnya beliau menyendiri. Ya, beliau menyendiri. Dan kemudian beliau, ya, wafatnya terbunuh, ya, di tangan Ali bin Jurmus kalau tidak salah saya. Ya, ketika itu. Dan jangan diulang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat-sahabat seluruhnya, ya, mereka itu adalah orang-orang yang paling tunduk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling benar-benar tunduk kepada hukum Allah? Para sahabatnya. Nah, sementara ada kelompok, ya, yang mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 4. Ya, subhanallah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi sababun nuzul yang pertama, ya, terkait dengan kisah siapa? Kata Zubair, ya, nanti akan disebutkan bahwasannya, ya, ayat ini kata Zubair ini turun terkait dengan permasalahan saya dengan teman saya. Beliau sampai mengatakan, ya, yang saya yakini bahwasannya ayat ini turun terkait dengan permasalahan saya dengan teman saya. Apa masalahnya tadi? Terkait dengan pengairan. Datang ke Nabi. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fala wa rabbik. Maka demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kalian tidak beriman sampai engkau wahai Muhammad dijadikan hakim, dijadikan pemutus atas setiap perkara yang mereka perselisihkan. Kalau Nabi sudah putuskan, Nabi sudah tetapkan, ya sudah, ya, selesai masalah. Ya, karena keputusan Nabi juga ini pasti datangnya dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ketika sudah diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Ketika sudah diputuskan, Nabi sudah memutuskan setiap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada sedikit pun di hati-hati mereka keberatan dengan putusan yang Nabi telah tetapkan. Enggak ada itu. Ya, Pak, di dalam hati-hati mereka keberatan. Ya. Wa usallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Ya. Sama juga kepada pembahasan sebelumnya, ketika Nabi
memerintahkan tentang ini sunnah, bahwa ini adalah perintah dari Nabi, ini adalah larangan dari Nabi, maka kita wajib untuk mengikuti Nabi. Ya, jangan protes bahasanya dengan apa yang Allah telah tetapkan dan apa yang Nabi telah tetapkan. Ya, seperti itu. Maka ketika datang petunjuk dari Al-Quran, baik itu adalah perintah-perintah, ya, yang sifatnya perintah ataupun larangan, maka kita wajib tunduk, ya, taat, ya, jangan protes. Kalau sudah jelas petunjuk dari Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka kita wajib tunduk, taslim, ya, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam surat Thaha, kalau tidak salah, ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba' hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika telah datang petunjuk dariku, itu petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ya, baik, ya, petunjuk tersebut sifatnya adalah perintah maupun larangan, ya, famanittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, yaitu Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka sungguh dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, takaffalallahu liman qara'a al-Quran wa amila bima fi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi siapa saja orang yang membaca Al-Quran. Tidak cukup sampai di situ, jemaah. Tidak cukup sampai dibaca. Wa amila bima fihi, dan dia beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi dia mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Setiap hukum-hukumnya dia mengamalkannya, tidak tebang pilih, tidak diambil, dicomot mana yang dia suka hukumnya kemudian diambil, yang tidak suka dan tidak selera dia tinggalkan. Bukan seperti itu. Wa amila bima fihi, dia juga harus mengamalkan, ya, apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, jemaah, tapi diamalkan isi seluruh kandungannya. Jangan kita bisa, ya, berhukum sesuai dengan perintah Allah dengan apa-apa yang kita sesuai dengan hawa nafsu kita. Kewajiban sholat, ya, kita lakukan, puasa kita lakukan, tapi zakat nggak mau. Ya, Allah menghalalkan jual beli, tapi masih melakukan praktek riba misalnya. Diambil yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu, kemudian ditinggalkan yang lainnya. Ya nggak benar semacam ini. Maka dia harus apa? harus, ya, berhukum dengan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran seluruhnya. Kemudian kata Ibnu Abbas, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Maka jika dia sudah membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isi kandungan, maka sungguh dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara selama-lamanya di akhirat. Ya, maka kita harus berhukum dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sababun nuzul yang pertama. Yang kedua, sababun nuzulnya adalah, dan yang kedua ini diperselisihkan terkait dengan kesahihannya. Karena sebagian, ya, menganggap riwayat ini, ya, lemah, dhaif jiddan. Ya. Yaitu apa? Terkait dengan dua orang yang bersengketa. Kemudian dua orang yang bersengketa ini datang kepada Nabi. Ya. Kemudian mereka menceritakan terkait dengan apa masalahnya. Ya. Kemudian Nabi mendengar, menyimak. Akhirnya Nabi pun memutuskan dan memenangkan pihak A. Tapi pihak yang B
ini kurang senang, ya, merasa belum terima dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Ayo kita datang ke Abu Bakar. Coba kita minta putusan dari Abu Bakar. Ya, mungkin kali aja nanti Abu Bakar yang menangin. Mungkin seperti itu. Datang ke Abu Bakar. Ya, kemudian ketika datang ke Abu Bakar bertanya, ada masalah apa? Dijelaskan sama yang dimenangkan oleh Nabi. Begini wahai Abu Bakar, kami ada masalah, kemudian kami bawa masalah ini kepada Nabi, kemudian Nabi mendengar, menyimak, dan ya kalau kita menganalisa lah dengan apa yang disampaikan, kemudian Nabi memenangkan saya. Nabi memutuskan saya menang dalam perkara ini. Ya. Terus ya, ini teman saya datang minta kamu yang putuskan. Maksudnya minta apa ada putusan lain. Coba, kata Abu Bakar, kalau Nabi sudah putuskan ya sudah selesai. Ya, jangan ada lagi putusan-putusan yang lain. Enggak terima. Oh gitu. Putusannya sama. Ya, Abu Bakar mengikuti putusan Nabi. Masih kurang puas juga ini orang satu. Akhirnya kalau gitu kita datang ke Umar. Datang ke Umar, ya, sebagaimana dia datang ke Abu Bakar, ada apa? Dijelaskan begini-begini, terus ya ini teman saya kurang puas dengan putusan Nabi. Ya, maka dia datang kemari untuk minta putusan kepada engkau wahai Umar. Oh gitu. Kata Umar, Nabi ya memutuskan gimana? Nabi memenangkan saya. Ya, Abu Bakar juga sama. Ya, kemudian kata Umar, oh gitu. Tunggu sebentar. Datang, masuk ke dalam rumah, ambil pedang terhunus, kemudian langsung dipenggal sama Umar. Kalau Nabi sudah putusan, sudah selesai. Tapi wallahu alam, riwayat ini yang kedua ini adalah masih diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan kisah sababun nuzul ini. Tapi para ulama menjelaskan, mayoritas jumhur ulama ya, bahwasanya sababun nuzul ayat ini terkait dengan kisah siapa tadi? Zubair bin Al-Awwam dengan temannya. Ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan, sudah nggak ada lagi pilihan. Ya, nggak ada lagi pilihan. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Allah lah yang menciptakan dan memilih apa saja yang dikehendakinya. Dan tidak ada pilihan lagi bagi manusia. Ya. Jadi nggak ada protes kalau Allah dan Rasulnya sudah telah menetapkan sebuah hukum. Kemudian ayat yang kedua atau ayat yang terakhir yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala dalam pembahasan bab ini adalah qala Allah taala dalam surat An-Nur di ayat ke-51. Innama kana qalal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Sesungguhnya ya, jawaban perkataan orang-orang yang beriman idza du'a ila Allahi wa rasulih, jika mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada hukum Allah, kembali kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukumnya. Ya. Agar Rasulullah menetapkan hukumnya di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka jawaban mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itu jawaban orang beriman. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum, diajak kepada hukum Allah, ya, diajak kepada sunnah Nabi SAW, jawaban mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ya. Begitu jawaban orang-orang beriman. Maka tadi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya, ketika membuat judul babun wujubul inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalik. Jadi bab terkait dengan kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan apa yang mesti dikatakan, diucapkan oleh orang-orang yang diseru, yang diajak kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah. Jawaban mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ya. Nah, kalau mereka sudah tunduk kepada kewajiban hukum-hukum Allah, mereka tunduk kepada hukum-hukum
yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, dua ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala ya dalam pembahasan bab ini ya. Jadi jelas jemaah, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sebuah hukum, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk tunduk kepada hukum yang Allah telah tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan. Enggak ada pilih-pilih. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian jawab yang diulangi Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dinukilkan oleh Allah taala cuma satu hadis. Ya, cuma satu hadis dalam pembahasan bab ini, dan insyaallah kita akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Al-ayah. Kata Abu Hurairah, tatkala turunnya, ya, tatkala turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, itu surat Al-Baqarah ayat 284. Tatkala turun ayat ini, ya, kata Abu Hurairah, ya, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat ini membuat berat para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat ini membuat para sahabat menangis dan merasa berat, ya, dengan turunnya ayat ini. Ya, fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi, ya. Kemudian apa? Mereka para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mendatangi Nabi, fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi. Kemudian mereka berlutut bersimpuh, ya, di atas lutut mereka di hadapan Nabi. Jadi saking beratnya saking beratnya, ya, yang sahabat alami, sehingga mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersimpuh duduk di atas lutut mereka. Kemudian faqalu, maka mereka berkata, ayu Rasulullah kullifna minal a'mal ma nutiqu as-salah wal jihad was siyam was sadaqah. Wahai Rasulullah, kami telah dibebani, ya, dengan amalan-amalan yang kami mampu untuk melakukannya, seperti salat, jihad, puasa, sedekah. Ya, kata para sahabatnya, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang kami mampu untuk melakukannya, seperti salat kami mampu lakukan, kemudian jihad kami mampu lakukan, puasa kami mampu lakukan, sedekah ini yang sifatnya zahir, nampak. Ya. Wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Ya, kemudian Allah turunkan ayat ini kepada Anda, wala nutiquha, maka kami tidak mampu. Ya, kami tidak sanggup. Ya. Kami tidak sanggup. Ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini diantara dalil bahwasanya Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa-apa yang ditunjukkan dengan nas. Ya, Nabi tidak tahu tidak mengetahui isi hati-hati para sahabat-sahabatnya. Ya, maka Nabi ketika para sahabat berkata kepada Nabi dengan
ungkapan semacam itu, Nabi langsung melihat atau menjawab dengan sesuai dengan pertanyaan, ya, yang zahirnya, ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Aturidu an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin mengatakan dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang atau oleh ahlul kitab, dua ahlul kitab sebelum kalian? Yaitu jawaban mereka ketika Allah dan Rasulnya menyeru, diajak, jawaban mereka sami'na wa asaina. Dan kami dengar dan kami maksiati, kami menyelisihinya. Itu jawaban orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika diseru kepada Allah, dan Rasulnya, ketika Allah menetapkan, ya, ketika nabi-nabi mereka menetap, tapi mereka, kami dengar dan kami maksiati, kami menyelisih. Ya. Jadi ketika sahabat mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, kami dibebani amalan dengan amalan yang kami mampu melakukannya seperti sholat, jihad, puasa, ya, kemudian apalagi sedekah, kami mampu. Tapi turunnya ayat ini, kemudian turunnya ayat ini kepada Anda, itu kami itu nggak mampu melakukannya. Sahabat-sahabat Nabi bukan tidak mau beramal, jemaah, ya, bukan tidak mau beramal atau lari dari amalan, tapi apa yang membuat berat mereka, jemaah? Apa yang membuat berat mereka? Ya, lihat surat Al-Baqarah yang tadi turun di ayat ke-284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, kepunyaan Allah lah, milik Allah lah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu nampakkan, kamu lahirkan atau kamu sembunyikan apa yang ada di hati-hati kalian, ya, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan memperhitungkannya. Niscaya Allah akan membalasnya perbuatan tersebut. Ya. Maksudnya, kalau yang di hati, yang terbesit di hati itu dihitung sebagai sebuah dosa, ini kami nggak sanggup. Ya, nggak mungkin kita nggak ada besitan di hati, nggak terbesit, ya, apa namanya, perkara-perkara yang mungkin apa, buruk, jemaah. Paham nggak, jemaah? Ketika turun ayat ini, kayak seperti sholat, jihad, ini kan nampak, amal-amal yang nampak, ya. Tapi kalau di hati, yang terbesit di hati juga dinilai, yang terbesit di hati ini dalam lintasan besitan-besitan di hati ini dinilai, dihukum, ya, ya, dibalas oleh Allah, ini berat buat kami, ya. Pasti ada aja besitan-besitan. Misalnya ada besitan di dalam hati. Ini hanya lintasannya. Terbesit ini hanya lintasan. Ya, hanya lintasan-lintasan. Misalnya, mohon maaf. Ada, lihat khamr. Ya. Wah, khamr enak banget tuh, lagi dingin begini. Hanya lintasan. Tapi tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Nah, kalau lintasan-lintasan semacam ini dihitung sebagai sebuah dosa atau dihitung akan dihisab sama Allah, oh, ini berat buat kami. Atau misalnya ada, mohon maaf, misalnya ada perempuan atau akhwat lewat, wah cantik banget. Kalau itu dihitung dosa, dihitung lintasan-lintasan, wah kita nggak sanggup, ya. Dalam hati, ini Ustadz lama banget sih ceramahnya, udah jam 7. Lintasan-lintasan semacam itu. Udah setengah jam belum kelar-kelar juga. Hanya lintasan, tapi tidak diucapkan, ya. Ya, kalau itu dihitung sebuah dosa, wah. Dihitung misalnya hati, lintasan-lintasan, besitan-besitan itu dihitung, pasti kita nggak akan sanggup. Ada, wah, saya sudah sering ngaji juga, sholat 5 waktu. Tapi dia nggak sholat, nggak ngaji. Duitnya banyak, utangnya nggak ada. Ada lintasan-lintasan semacam itu, ya. Nah, itu besitan-besitan semacam itu kalau dihitung gimana? Ada nggak kita besitan-besitan seperti itu? Pasti ada. Besitan-besitan terbesit sesuatu yang memang kita nggak bisa, kita nggak mampu untuk menahannya, ya.
Paling kita bisa kalau udah bisa astagfirullah. Ya. Seperti itu. Kalau itu dihitung, makanya di para sahabat yang nggak sanggup seperti itu. Ya, makanya ada sahabat yang didatang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ya ada perkara yang sangat berat buat saya. Itu ada terbesit di hati saya sesuatu yang sebenarnya kalau saya katakan lebih baik saya itu dilemparkan dari tempat dari tempat yang tinggi kemudian saya mati, itu lebih baik daripada daripada saya ucapkan perkataan tersebut. Maksudnya sahabat ini ngadu kepada ya Rasulullah, saya itu ya di hati saya itu ada lintasan ucapan-ucapan yang maksudnya yang ucapan-ucapan maksiat yang mungkin kekufuran dan yang lainnya, yang kalau saya sendiri ucapkan lebih baik saya itu dilempar dari tempat yang tinggi kemudian saya mati, lebih baik saya seperti daripada saya ucapkan apa yang terbesit dalam hati itu. Apa jawaban Nabi? Ya, itu bukti tanda keimanan. Ya, itu bukti tanda keimanan. Pencuri dia akan mencuri rumah yang ada barang berharganya. Pencuri kalau nggak ada barang berharga di rumah, mau nggak dicuri? Nggak ada. Syaitan dia akan mencuri, akan merusak ya di hati-hati manusia, di jiwa-jiwa manusia kalau ada barang berharga. Apa barang berharganya? Keimanan. Ya kalau sudah nggak ada keimanan, ngapain lagi kata setan? Ngapain lagi kita ambil? Orang nggak ada barang berharga di dalam dirinya. Ya seperti itu. Makanya besitan. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang tidak punya besitan, lintasan-lintasan buruk. Pasti ada. Sekelas sahabat saja ada jemaah, apalagi kita. Ya, pasti kebanyakan buruknya mungkin, tapi tidak diucapkan, tidak dipraktekkan. Itu yang membuat para sahabat berat. Kalau itu sampai dinilai, kalau itu besitan-besitan hati yang terlintas itu sampai dinilai, ini berat buat kami. Ya, berat buat kami. Seperti itu. Tapi Rasulullah SAW kan nggak mengetahui hati sahabat-sahabatnya. Makanya Rasul langsung mengatakan, "Aturidu an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, sami'na wa asayna." Nabi langsung bilang seperti itu. Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang diucapkan ya oleh dua ahlul kitab sebelum kalian? Ya, itu jawaban ahlul kitab sebelum ya umat Nabi adalah jawaban mereka, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami maksiati. Ya, kemudian bal qulu ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akan tetapi kata Nabi kepada para sahabatnya, akan tetapi wahai para sahabat-sahabatku, katakanlah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami wahai Tuhan kami, ya wa ilaikal masir, kepada engkaulah kami kembali. Maka qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka sahabat Nabi ketika sudah mendapatkan arahan dari Nabi, ketika sudah mendapatkan petunjuk dari Nabi, mereka langsung, baik wahai Rasulullah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma iqtara'a al-qaum wa dhallat biha alsinatuhum. Maka ketika para sahabat sudah sering membaca ayat tersebut, sudah faham lisan mereka sudah terbiasa membaca ayat tersebut dan sudah paham arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu ta'ala fi isriha, maka Allah turunkan dua ayat setelah ayat tersebut. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah turunkan jemaah ayat setelahnya. Ya, setelah mereka sudah faham, sudah biasa membaca, sudah mendapatkan petunjuk dan arahan dari Nabi, maka Allah turunkan ayat tersebut. Falamma fa'alu dzalik,
nasakhallahu ta'ala. Maka setelah mereka melakukan itu semua, maksudnya mereka menerima dengan ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah melakukan apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, ya, maka Allah menghapus hukum ayat tersebut. Yang dihapus hukum ayatnya, bukan ayat yang dihapus. Jadi kalau dalam kalau dalam ilmu ulumul Quran misalnya, itu ada nanti pembelajaran terkait dengan nasikh wal mansukh. Ya, terkait dengan nasikh wal mansukh. Yang terhapus dan dihapus. Jadi ada ayat yang dihapus hukumnya tapi tidak dihapus ayatnya. Seperti ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Dan Allah menghapus dan menetapkan apa saja yang dikehendakinya, wa 'indahu umul kitab, dan di sisi Allah itu ada lauhul mahfuz, catatan-catatan yang sudah sudah tercatat di lauhul mahfuz. Ya, maka ayat yang tadi, ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi apa saja yang kalian nampakkan atau sembunyikan dalam hati-hati kalian, pasti Allah akan membalasnya, Allah akan memperhitungkannya. Hukum ayat ini dihapus dengan Allah menurunkan ayat selanjutnya. Ketika mereka sudah paham sami, pokoknya kalau Allah dan Rasulnya sudah sami'na wa ata'na dulu. Ya, jangan protes dulu. Ya, maka diturunkanlah ayat fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Ya, kecuali dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan, jadi seseorang itu mendapatkan apa yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya. Jika dia yang dilakukan adalah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa 'alaiha maktasabat, dan ia akan mendapatkan dosa atau siksa, ya, dengan perbuatannya. Jika yang dilakukan maksiatan, kemungkaran, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya. Kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami karena in nasina aw akhtana, karena kami terluput, atau jika kami terluput, aw akhtana, atau jika kami terkeliru. Jangan hukum kami wahai Allah jika kami terlupa atau jika kami terkeliru. Ya, qala na'am, maka Allah menjawab iya. Subhanallah, Allah menjawab iya, kata Allah. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana sebagaimana beban yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ini berat bebannya. Apa berat bebannya? Menurut Pak sahabat, ayat itu berat beban. Kita nggak sanggup karena ini hati. Hati ini yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian qala na'am. Kemudian Allah mengatakan kembali, iya. Kemudian Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami, ya, yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Enggak sanggup. Kalau hati ini sampai lintasan-lintasan tersebut sampai dinilai, kemudian diganjar dengan sebuah dosa, ini kita nggak sanggup. Kadang banyak lintasan-lintasan yang buruk di hati-hati kita, ya. Kalau itu sampai dinilai, sampai diperhitungkan, wah bahaya. Kita nggak sanggup dan kita nggak akan sanggup memikulnya. Qala na'am, kata Allah, iya. Kemudian wa'fu anna, wahai Tuhan kami, maafkanlah kami. Waghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami.
Warhamna, wahai Tuhan kami, sayangilah kami. Anta maulana, engkau adalah penolong kami. Ya, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami ya atas orang-orang kafir. Ya. Jadi ayat ini jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bahwasannya ya beban para sahabat yang merasa berat dengan turunnya ayat ini ternyata telah dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat setelahnya ya. Dan ya sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, misalnya innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah tidak mencatat, Allah mengampuni setiap jiwa yang dia punya besitan terbesit di dalam hati mereka selagi belum dilakukan dan belum diucapkan. Jadi kalau kita ada misalnya besitan-besitan, kemudian kita cuman mulut kita mingkem, tidak diucapkan atau enggak dilakukan, maka ini enggak dihitung. Lintasan-lintasan semacam ini tidak dianggap. Ya, tidak dianggap ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wada'a an ummatil al-khata' wan nisyan wa mastukhrihu alaihi. Sesungguhnya Allah ya mengampuni atau tidak mencatat ya sebagai sebuah dosa dari bagi umatku kalau dia terkeliru, tersilap, atau dia lupa atau dia dipaksa. Ini tidak dianggap jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah daripada surat Al-Baqarah ya di ayat-ayat terakhir ini adalah di antara fadilahnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fil lailah ya kafatahu. Ya, ini salah satu di antara ya fadail, keutamaan kita membaca surat Al-Baqarah ayat terakhir ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Nabi, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat di dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah, fi lailah, di malam hari ya kafatahu, maka Allah akan mencukupkannya atau Allah akan menjaganya. Kata para ulama di sini mencukupkan atau menjaganya adalah minasyarr wal makruh. Itu dia dijaga dari keburukan-keburukan dan dia dijaga dari hal-hal yang dibenci. Sebagian lain mengatakan di sini adalah agnatahu min qiyamil lail, maka dia dicukupkan ya dengan dicukupkan dari qiyamul lail. Ya, sebagian berpendapat ketika seseorang dia membaca ayat ini akhir surat Al-Baqarah ya, ketika dia tidak bangun malam, maka Allah telah cukupkan. Maka jangan ketinggalan baca ayat ini jemaah. Ya, salah satu di antara ya penjelasannya adalah siapa yang baca ayat ini maka Allah cukupkan dia dari qiyamul lail. Kalaupun dia nggak bangun misalnya salat malam, maka Allah telah cukupkan ini. Allah telah cukupkan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala bishawab. Mungkin karena waktunya sudah terlewat ya, kita mungkin tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan. Satu boleh. Nah, izin bertanya Pak Ustaz terkait pembahasan pagi ini. Kewajiban untuk tunduk pada hukum Allah dan Rasulnya. Saya coba melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, di mana kita hidup di negara Indonesia, ya, di mana hukum-hukumnya itu dibuat oleh para manusia, dibuat oleh pemerintah dan anggota DPR, dan kita, sebagaimana kita tahu,
Indonesia adalah negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia. Salah satu yang ingin saya coba tanyakan adalah ketika tadi Pak Ustadz menyebutkan tentang hukum riba. Ya, sedangkan kita hidup di Indonesia yang yang punya hukum sendiri, ya, yang terkait perekonomian segala macam, terkait pinjam meminjam segala macam, itu semuanya kalau saya lihat sangat bertentangan dengan hukum Allah terkait riba tadi. Kemudian ada hukum-hukum, masih banyak hukum lain yang tidak dijalankan di negara kita, gitu ya. Pertanyaan saya terkait ini, bagaimana kita harus menyikapinya, dalam artian di satu sisi saya pribadi ingin tunduk misalnya, tapi ketika berkehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak mendukung itu, jadi sulit untuk mengimplementasikannya. Itu satu. Keduanya pandangan. Satu aja, Pak. Oh, satu aja, oke. Satu aja, iya. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ini telah dijelaskan secara gamblang oleh para ulama. Jadi yang kita perlu yakini dan imani bahwasanya tidak ada hukum yang lebih tinggi dan lebih benar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dulu bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hukum yang bersifat qat'i, hukum yang bersifat jelas dan wajib untuk kita berhukum dengan hukum tersebut. Adapun misalnya kita di Indonesia secara undang-undang kita tidak atau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Tapi ada tidak hukum yang Islam yang tegak di negeri ini? Ada tidak? Wah, kok ragu ini? Ada enggak? Bapak kalau nikah itu sesuai dengan hukum Islam apa enggak? Iya. Seperti itu. Walaupun Indonesia secara negara dia tidak memakai hukum Islam, tapi ada hukum-hukum yang memang diambil dari hukum Islam. Tapi sebenarnya jamaah yang perlu kita ketahui dan bahkan kita imani bahwasannya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling benar dan mutlak, dan tidak ada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya yang paling benar. Dan kita wajib imani bahwasannya setiap hukum yang dibuat oleh manusia itu pasti ada kelirunya, bahkan banyak salahnya. Seperti itu. Jadi kita wajib imani, Pak, bahwasanya berhukum dengan hukum Allah itu mutlak, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Makanya kita sebisa mungkin untuk kita mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari tentang dengan hukum Allah ini. Sebisa mungkin jemaah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kita sebisa mungkin seperti itu. Kalau misalnya gimana kalau hukum kita nggak dipaksa, ada nggak paksaan? Tidak ada paksaan. Kayak misalnya tadi kita riba segala macam, Kalau misalnya kita di situ ada paksaan, misalnya kita ini kan pilihan. Misalnya kita bekerja di bank konvensional, ini kan pilihan buat kita. Kita mau meninggalin atau kita tetap di situ. Ini kan pilihan. Iya atau tidak? Iya, seperti itu. Makanya kita ada, kecuali kalau kita dipaksa.
Seperti apa paksanya misalnya? Bayar pajak. Iya. Iya Bang, kita dipaksa sama pemerintah untuk bayar pajak. Seperti itu. Ya jadi intinya Pak, bahwasanya hukum yang dibuat oleh DPR, MPR, yaitu bukan ya bersumber dari hukum Islam. Itu bayangkan Pak, kalau misalnya khamar haram dibawa ke DPR, akhirnya di voting. Kalau banyak yang beli nggak haram, berarti jadi nggak haram. Benar apa enggak? Zina, kumpul kebo, haram dalam Islam. Tapi kalau sama-sama suka, menurut undang-undang suka sama suka, boleh nggak? Boleh. Ya, seperti itu. Maka ya sebisa mungkin kita mengimplementasikan dalam kehidupan. Intinya fattaqullaha mastata'tum. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kita semampu kita untuk bertakwa. Intinya undang-undang yang dibuat oleh manusia itu pasti banyak keliru dan banyak salahnya. Tapi undang-undang Quran dan Sunnah pasti benar adanya. Ya kita ya pokoknya bertakwa semampu kita, Pak. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Pak, Indonesia ini bisa menerapkan hukum Islam. Kalau hukum Islam telah terap di Indonesia, insya Allah Pak, yang namanya kemungkaran, masalah hal-hal yang kriminal segala macam itu akan turun drastis ya. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Jika hukum Islam diterapkan di Indonesia, maka para koruptor, para maling, kemudian para pembunuh, ya orang-orang berzina, pasti mereka akan takut dan berpikir dua kali untuk melakukan kemungkaran. Iya Pak, di dalam hukum Islam misalnya, kalau orang bunuh orang, itu bisa dikisos. Makanya orang kalau dia mau bunuh orang lain, pasti dia akan mikir, waduh, nanti kalau saya bunuh dia, pasti saya dikisos nih, iya nggak? Dia berpikir ulang. Nah sekarang kita bunuh orang ya gampang, masuk penjara paling cuma 4 tahun. Biasa keluar lagi, bunuh lagi, ntar paling 8 tahun, iya nggak? Jadi nggak ada jerah. Maka syariah di antara tujuan diterapkan tujuan syariat itu adalah menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi orang nggak mudah-mudahan untuk membunuh orang nggak bermudah-mudahan untuk maling, ya kan? Maling, ya mencuri itu bisa dipotong tangan dalam hukum Islam. Tapi sesuai ada nisabnya. Kalau maling ayam, maling sendal itu nggak dibunuh. Tapi kalau sudah sampai malingnya sudah mencapai nisabnya, misalnya maling uang rakyat sampai triliunan, ini bisa dipotong tangan. Ya, kalau dikiaskan ini bisa dipotong tangan. Jadi ada batasan-batasannya. Seperti itu. Dan maling tidak boleh dibunuh jemaah. Kalau di sini kan maling gebugin kemudian dibunuh. Ini nggak boleh. Kita yang terlibat dalam pembunuhan, kita terlibat pembunuhan. Seperti itu. Ya, wallahu taala. Iya. Ya, tetap tidak boleh jemaah. Yang menegakkan had, yang menegakkan hukum adalah waliul amr, pemerintah, bukan kita. Ya. Jadi kalau misalnya mereka melakukan kriminalitas segala macam, tetap yang menegakkan hukum siapa? Pemerintah, bukan kita. Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala bissawab. Nakhtim bidoa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.